Waktu itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita melimpah ruah, dan kita dapat mengunjungi, beribadah, bermunajat di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan wali besar yang lahir di Jailan pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Waliullah yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Saleh Musa Zangki Dausat Al-Jailani ini wafat di Baghdad pada tanggal 11 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah atau tahun 1166 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa hidup beliau dikenal pendiri Thariqah Qadiriyah. Jamaah beliau tersebar di berbagai negara, termasuk jamaahnya banyak yang di Indonesia. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering dibacakan terutama oleh kalangan Nahdiyin. Bahkan tradisi manaqiban dengan membaca sirah, sejarah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah menjadi rutinitas dalam pengajian mingguan atau bulanan. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak karomah. Karomah-karomah beliau yang terkenal dapat dibaca dalam kitab manaqib yang berjudul Lujainud Dani karya Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, di antara karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal tersebut adalah 7 karomah yang saya akan ceritakan di channel kali ini. Yang pertama, berpuasa sejak bayi. Waktu masih bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibu beliau. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau ikut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski waktu itu beliau masih bayi. Yang kedua, ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu sampai di rumah beliau Syekh Abdul Qadir, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala. Kemudian dari dada beliau Syekh Abdul Qadir keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, sampai para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan karena semuanya sudah terjawab bi'ilnillah waridallah. Yang ketiga, menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung. Kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Tetapi waktu itu beliau mau, tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa.
Setelah itu ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah, dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. Karomah yang keempat berguru kepada Nabi Khidir. Pada usia beliau yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seorang yang arif, tetapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Karomah Syekh Abdul Qadir yang kelima yaitu memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sedang berada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin. Beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggalah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh, dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar burung-burung tadi bisa hidup kembali. Walhasil burung-burung itu kembali terbang. Karomah yang keenam yaitu jin ketakutan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Suatu saat ada seorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum sampai di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Karomah yang nomor 7 adalah berjalan di udara. Diceritakan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pernah memberikan ceramah agama. Waktu itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh para jamaah yang hadir pada waktu itu. Jamaah channel Muhammad Muakkid yang dirahmati Allah, demikianlah cerita 7 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.